pagi, karena ini masih pagi. Teman-teman, kali ini Bu Wenti mau menjelaskan terkait perbedaan dasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yeay, kita bicara skripsi lagi. Ini banyak pertanyaan juga. Kalian tuh di awal-awal mau kuantitatif apa mau kualitatif ya? Yang lebih gampang mana ya? Yang lebih enak mana ya? Jawaban Bu Wenti bukan masalah gampang enaknya, gampang susahnya, enak gak enaknya, tapi passion kalian. Di mana ini kemampuan kalian? Kalau kalian memang suka hitung-hitung ataupun ya Pak, kalau kalian suka ngitung statistik ya udah pakai kuantitatif, tapi kalau kalian suka ngecemes gitu ya, berargumentasi gitu ya, debat gitu ya, pakailah kalian itu yang namanya kualitatif. Baik, langsung saja kita bicara terkait dengan perbedaan dasar penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Pendekatan ya. Pendekatan kuantitatif yang pertama, kalau umpamanya kalian itu di judul itu udah kelihatan banget. Di judul biasanya kuantitatif tuh banyak banget mahasiswa tuh pakai namanya pengaruh ini terhadap ini terhadap ini. Itu sebenarnya udah zaman dulu banget ya pakai pengaruh, tapi saya juga tidak melarang, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian dikerjakan skripsinya. Tapi kalau sekarang biasanya orang-orang itu dibantu dospemnya udah nggak pakai kata-kata pengaruh, lebih fleksibel bahasanya. Ya, yang kalau umpamanya kualitatif biasanya memang tidak ada kata pengaruh, memang notabene seperti itu. Kalau kualitatif bisa dicek di beberapa penelitian kakak tingkat kalian ataupun di jurnal-jurnal nasional maupun di internasional. Itu yang pertama, judul ya. Yang kedua adalah kita masuk di latar belakang. Di latar belakang ini sejauh ini buat saya tidak ada perbedaan. Yang jelas kalian mau kuantitatif ataupun kualitatif, kalian harus benar-benar kuat dalilnya ataupun teorinya. Harus ada grand teori kalau saya bimbingan saya harus ada grand teorinya atau teori yang memayungi yang namanya penelitian kalian atau teori-teori di dalamnya. Terus kalau di kuantitatif biasanya saya juga mewajibkan mahasiswa bimbingan saya menjelaskan sedikit-sedikit terkait dengan yang namanya variabel-variabel yang dipakai di kuantitatif. Di kualitatif pun dia juga harus memakai menjelaskan terkait dengan teori-teori atau dalil-dalil yang dia pakai untuk berargumentasi ataupun untuk menguatkan hasilnya nanti. Itu di bab 1 nggak ada perbedaan yang terlalu jauh. Di bab 2 sama, juga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Tapi kalau di bab 2 ini biasanya kalau di bab 2 ada yang namanya ini ya, kerangka berpikir ya. Kalau umpamanya di kuantitatif kalian namanya kerangka berpikir, ini berpengaruh tuh kotak-kotak kayak gitu ya, ini berpengaruh ke ini berpengaruh ke ini. Tapi kalau di kualitatif biasanya kan disebut dengan alur berpikir atau bagan berpikirnya. Jadi tidak ada yang namanya berpengaruh X1, X2 gitu, nggak ada di kualitatif. Kalau di kuanti itu X1 berpengaruh ke ini, X2 berpengaruh ke ini. Tapi kalau kualitatif itu kalian menceritakan terkait dengan penelitian kalian dalam bentuk bagan atau alur berpikirnya kalian. Itu diceritakan. Dan di bab 3 ini yang banyak perbedaannya. Jelas sekali ya kalau di penelitian kuantitatif pendekatan kita pakai kuantitatif. Nanti kalian akan menemui yang namanya responden. Ya, respondennya kalian siapa untuk menyebar kuesioner untuk mendapatkan data yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan. Tapi kalau di kualitatif kalian akan bertemu dengan yang namanya wawancara, informan. Jadi disebutnya adalah informan, orang yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian kalian. Di kuantitatif kalian akan bertemu dengan yang namanya responden dan memberikan kuesioner untuk mendapatkan data kalian. Dan dianalisislah memakai apa? Biasanya kalau kuantitatif kalian menganalisisnya pakai apa? Biasanya SPSS, AMOS, PLS, terserah ya. Itu terserah sekalian aja, sesuaikan aja mana yang lebih pas penggunaannya. Bukan keren-kerenan keren nih pakai SPSS, keren nih pakai PLS, enggak, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kalian gitu ya. Yang kalau umpamanya di kualitatif kalian pakai yang namanya triangulasi. Ada banyak ya nanti ya triangulasi, kalian coba baca dulu aja. Kalau saya jelaskan di sini nanti butuh durasi yang panjang juga karena di sini saya akan cuma menjelaskan perbedaan dasar. Oke, analisisnya kalau umpamanya kuantitatif pakai yang namanya hitung-hitungan statistik, SPSS, PLS, AMOS dan lain sebagainya. Kalau di kualitatif kalian bisa pakai triangulasi dan juga sejenisnya. Lalu apalagi
Kalau umpamanya di bab 3 udah itu aja yang sangat mendasar. Banyak sih sebenarnya kalau umpamanya di lebih detail lagi tuh panjang banget, tapi kita bicara yang dasar dulu. Baik, masuk ke bab 4 ya. Bab 4 ini juga hampir sama. Kalau umpamanya di kuantitatif, hasil kuantitatif itu kalian nanti hasil dari SPSS atau PLS-nya kalian, statistiknya kalian akan dijelaskan. Dijelaskannya itu tidak hanya terkait dengan sudah hasilnya sekian persen cuma di copy paste dari statistiknya, ya nggak gitu. Tetap kalian harus menjelaskan hasil SPSS-nya atau statistiknya. Kalau hasilnya sekian persen, dalilnya apa, teorinya apa gitu maksudnya, dan kaitkan dengan lapangan. Kayak di lapangan tuh kayak apa sih sebenarnya, dan kasih pendapat orisinil dari kalian. Jangan cuman copy paste. Jangan cuman copy paste dari hasil statistiknya harus dijelaskan. Nah, kalau kualitatif sama juga, hasil dari triangulasi kalian, baik dari orang, waktu, tempat, dan lain sebagainya, itu kalian harus jelaskan juga. Dan ini benar-benar in-depth interview ya. Nanti kalau umpamanya kalian, kalau di bab 3 itu kan kalian nanti kalau kuantitatif kan pakai kuesioner, kalau umpamanya di kualitatif kan kalian pakai wawancara gitu ya. Jadi hasil wawancaranya dengan teorinya itu harus kuat banget, dan di lapangan itu juga harus jelas banget. Itu soalnya kalau umpamanya kualitatif itu kan agak-agak bias gitu loh biasanya. Kalau kalian tuh nggak kuat teori dan in-depth banget wawancaranya, harus detail banget wawancaranya dengan para informan kalian. Ingat, kalau kuantitatif itu responden ya, kalau kualitatif itu informan, orang yang diwawancarai. Itu di bab 5 sama aja lah, kesimpulan dan lain sebagainya, nggak ada perbedaan terlalu jauh. Itu aja. Jadi bukan perkara enak dan gak enak, gampang dan lebih mudah, enggak, tapi mana kalian ini lebih bisa mana sih. Kalau kalian itu kalau kalian itu pinter ngomongnya ya, pinter berargumen, suka ngecemes banget, kuat dalilnya, silakan kalian pakai yang namanya pendekatan kualitatif. Tapi kalau kalian orangnya lemah dalam berargumen dan lain sebagainya, pakailah statistik aja ataupun kuantitatif ini. Soalnya kuantitatif hasilnya sekian, ya udah gimana mau didebat, kecuali memang hasil tersebut diimplementasikan nantinya, kecuali memang saat kalian menjelaskan hasil statistiknya ya, implementasi di lapangan dan juga teori pendukungnya itu seperti apa. Itu saja ya, jelas ya. Jadi pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu sama saja. Yang membuat kalian mudah dan enggaknya adalah kemampuan kalian terhadap dua pendekatan itu. Jadi itu ya, oke. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.